bukan semen yang encer. Ini dituangkan ke seluruh bagian nut keramik, terutama bagian nut keramik yang bolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Arifin. Terima kasih buat yang sudah klik video saya kali ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara menangani dinding rumah dari sisi pembatas rumah seperti ini. Nah, jadi ini di sebelahnya ada rumah, dan untuk rumah ini mengalami bocor dari rumah sebelah. Ingat, rumah sebelah adalah rumah 2 lantai. Jadi untuk bocor atau rembasnya ini posisinya persis pada kamar mandi lantai 2 rumah sebelah. Dinding ini akan basah seperti ini pada saat kamar mandi digunakan untuk mandi. Jadi untuk melakukan perbaikan pada bocoran atau rembas seperti ini, kita harus meminta izin untuk memperbaiki kamar mandi rumah tetangga kita. Dan alhamdulillah tetangga sebelah menanggapi dengan baik, artinya mengatasi bocor atau rembasnya ini. Saya tidak mengalami kesulitan untuk mengerjakannya. Ya, langsung saja kita cek ke rumah tetangga kita. Kebetulan ini adalah hari Sabtu. Tetangga sebelah ini sedang berada di rumah dan merespon dengan baik, mempersilahkan kita untuk memperbaiki kamar mandinya. Ini sepintas kamar mandinya terlihat tidak ada masalah, tetapi jika kita perhatikan pada bagian sudut-sudut antara dinding dengan lantainya, atau bahkan pada nut keramiknya, ini sudah terkikis atau berlubang seperti ini. Bahkan pada posisi keran ini, di bagian kening keran isinya berlubang. Jika keran mengalami kebocoran pada shocknya, pasti akan masuk ke dalam dinding atau ke bagian belakang keramik. Dan ini banyak sekali lubang-lubang pada nut keramik. Dengan melihat kondisi seperti ini, bahwa sumber bocoran terjadi karena adanya nut keramik yang berlubang. Tetapi bisa juga bocornya ini dari sumber lain, misalkan dari floor drainnya atau klosetnya. Untuk itu semuanya di sini akan saya cek, dan mana yang paling memungkinkan terjadinya rembas yang menyebabkan dinding rumah sebelah menjadi basah atau lembab. Jadi dari beberapa sumber bocor, yang paling terlihat mencolok adalah bagian nut keramiknya. Untuk menangani bocor atau rembasnya, akan saya perbaiki bagian yang paling mudah, tidak perlu bongkar dan tidak memakan waktu yang cukup lama, yaitu dengan cara mengenat kembali atau mengenat ulang nut keramik yang sudah bolong seperti ini. Dan setelah memperbaikinya dengan cara yang paling mudah, yaitu dengan mengenat ulang nut keramik yang bolong, jika masih terdapat rembas atau bocor, tahap berikutnya adalah membongkar di kloset. Dan tahap ketiga, jika masih rembas, lantai kamar mandi ini harus dibongkar dan diperbaiki untuk drainase dan pemberian waterproofing pada fluran atau dak sebelum pemasangan keramiknya kembali. Langkah ketiga itu adalah langkah yang paling berat, baik dari segi biaya maupun waktunya juga akan lebih lama. Untuk itu di sini akan saya gunakan cara yang paling mudah dan murah, yaitu dengan mengenat kembali nut keramiknya, terutama pada bagian nut keramik yang bolong. Yang perlu dilakukan tahapan untuk mengenat ulang nut keramik ini, bersihkan dahulu dengan menggunakan sikat pada bagian-bagian nut keramik atau sudut-sudutnya seperti ini sampai benar-benar bersih, supaya nanti pada saat pengenatan semen akan melekat dengan baik.
Setelah selesai disikat, siram kembali, lalu keringkan lantai atau keramik yang basah dengan menggunakan kain lap seperti ini. Setelah bersih seperti ini jadi lebih terlihat sekali bagian-bagian yang bolong atau yang terkelupas natnya. Nah, ini bisa jadi salah satu sumber yang paling besar menyebabkan bocor atau rembas rumah sebelah. Setelah kering, di sini saya sudah siapkan semen, yaitu semen biasa, dan ini adalah pengeras beton. Pengeras beton ini bisa dibeli di toko bangunan. Nah, ini yang ukuran 1 liter. Dan untuk pencampurannya atau mengaduknya, pertama-tama saya siapkan air kurang lebih setengah liter, lalu campurkan pengeras beton 1 tutup botol. Masukkan semen secukupnya. Pada saat mencampurkan semen ini sambil diaduk seperti ini, dan untuk adukan ini harus encer, jadi tidak seperti semen untuk mengaci plesteran dinding. Untuk adukan semen yang encer ini dituangkan ke seluruh bagian nut keramik, terutama bagian nut keramik yang bolong. Jadi jika dituangkan sehingga dapat mengisi pada bagian bawah keramik. Sedangkan untuk bagian sudut-sudut atau nut yang tidak terlalu parah atau tidak bolong sampai dalam, bisa langsung dinut ulang menggunakan adukan semen yang dicampur dengan pengeras beton. Dan untuk bagian yang sulit dijangkau menggunakan spons, ini bisa disumpal menggunakan tangan atau ditekan semennya seperti ini. Setelah semua bagian nut keramik tertutup oleh adukan semen, setelah beberapa menit bisa langsung dibersihkan menggunakan kain lap yang lembab. Untuk mengelap keramik dengan nut semen seperti ini atau dengan nut biasa juga, untuk kain lap selalu dicuci dan diperas sehingga pengelapan cepat bersih seperti ini. Oke, setelah bagian yang di nut sudah mulai bersih, ini kita tunggu minimal 2 kali 24 jam atau 2 hari untuk menggunakan kembali kamar mandinya. Demikian video saya untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.